Adu tanding. Tahan dulu. Pangeran Arya Mataram yang menghadangku barusan palsu. Aku tak mungkin mengkhianati titah Raden Ayu karena titah Pangeran Arya Mataram palsu. Hentikan serangan. Seketika 3 orang lelaki bersorban menghentikan serangannya. Prajurit Telik Sandi Parubaya itu menghembuskan nafas lega. Apa maksudmu? Benarkah tuanmu yang memberi titah itu palsu? Ya, betul, tuan. Aku tak mungkin bisa ditipu dengan penyamaran meskipun kuakui samarannya nyaris sempurna. Apakah engkau telah melaksanakan tugasmu? Sudah tuan, aku sudah menunaikan semua yang engkau perintahkan. Jika begitu, engkau pergilah dari sini. Menghilanglah dari Kaula. Jangan menampilkan diri hingga besok. Baik, tuan. Aku permisi. Prajurit Telik Sandi itu segera keluar melalui pintu yang sama. Lelaki bersorban mengantarkannya ke depan pintu besi dan menutupnya kembali dari dalam. Tak ada yang mencurigakan dari tempat itu. Sependidih air, tiba dari balik sebuah bangunan tua melesat sesosok bayangan. Ia mengambil arah berlawanan dengan prajurit Telik Sandi yang diintainya sedari tadi. Sosok itu terus berlari menuju Candi Laras. Tepat di belakang penginapan Sendaru, bayangan itu berhenti berlari. Dengan cepat ia menuju halaman belakang sebuah rumah yang paling mewah. Tanpa kesulitan ia telah berada di dalam rumah. Siapa kau? Apa tujuanmu datang ke sini? Perempuan pemilik rumah terkejut mengetahui ada tamu tak diundang berada dalam rumahnya. Aku tak sempat menjelaskan, tetapi cukuplah lihat mataku. Orang yang menyusup ke dalam rumah itu ternyata seorang perempuan muda. Ai, matamu mengapa berwarna hitam semua? Ya, engkau adalah tuanku. Hamba siap melaksanakan perintahmu Putri Ayu. Perempuan Parubaya pemilik rumah tiba seperti orang linglung. Ia menjatuhkan diri berlutut di hadapan perempuan muda nan cantik itu. Kemarilah cepat. Perempuan penyusup itu menarik tangan pemilik rumah agar mendekat. Ia lalu memerintahkan perempuan yang telah berada dalam pengaruhnya itu untuk mengerjakan perintah rahasia. Kerjakan tugasmu segera. Aku menunggumu di halaman belakang rumahmu. Seperti kerbau dicocok hidungnya, perempuan Parubaya itu memanggil 2 orang pelayannya. Ia lalu memberikan pakaian dari dalam lemari kamarnya. Selanjutnya ia menyampaikan perintah kepada 2 pelayan itu. Selanjutnya perempuan Parubaya tersebut memanggil 3 orang anaknya yang masih kecil untuk mengikutinya menuju halaman belakang rumah. Aku telah selesai dengan tugas yang Tuan Putri Ayu berikan. Selanjutnya hamba siap untuk mengikuti Tuan Putri. Ayolah cepat, kita tak punya banyak waktu. Jika engkau sayang dengan nyawamu dan nyawa anak-anakmu, ikutilah aku tanpa banyak pertanyaan. Perempuan pemilik rumah tersirap kesadarannya dan berjalan melangkah mengikuti perempuan cantik yang memberikan perintah. Mereka berjalan beriringan menuju jalan raya dan menyetop kereta kuda yang tak berpenumpang. Tanpa menunggu lama, mereka naik ke atas kereta kuda dan menghilang dari pandangan mata. Suasana pagi itu nampak cerah. Matahari bersinar dengan terangnya. Keramaian terlihat di pinggiran Sungai Buah. Sebuah panggung besar telah berdiri dengan megahnya. Di samping sebelah kiri dan kanannya tersusun kursi-kursi yang telah terisi. Suara riuh rendah terhenti ketika seorang lelaki dengan jubah kebesarannya naik ke atas panggung. Ya, orang itu adalah Ki Gedeing Suro, Raja Keraton Palembang. Selamat datang, tamu-tamu kerajaan. Hari ini sebagaimana yang telah kujanjikan, kita akan mulai acara adu tanding. Terlebih dahulu aku sampaikan tujuan dari pelaksanaan acara ini adalah untuk mempererat hubungan persahabatan antara sesama kerajaan yang terletak di Semenjung Malaka. Maafkan jika dalam menyambut kedatangan tamu-tamu kerajaan terdapat ketidaksempurnaan. Semoga melalui adu tanding ini persahabatan di antara sesama kita terus terpupuk dengan baik. Aku persilakan kepada pembawa acara untuk membacakan aturan pelaksanaan adu tanding ini dan selamat berlaga serta jagalah kejujuran dalam meraih kemenangan. Suara Ki Gedeing Suro terdengar berwibawa. Ia sengaja mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya sehingga membuat suaranya membahana terdengar ke segenap penjuru. Riuh rendah suara penonton menyambut sambutan Raja Palembang itu. Mereka semua berdiri dari kursi yang diduduki ketika Raja Palembang itu selesai bicara. Tindakan itu sebagai penghormatan yang ditujukan kepada sang raja. Kaula biasa juga terlihat memadati lokasi adu tanding. Baru kali inilah Keraton Palembang membuat acara sebesar ini dengan melibatkan banyak sekali kerajaan tetangga. Mereka tak ingin melewatkan peristiwa bersejarah tersebut. Ki Gedeing Suro duduk di sebelah selatan panggung. Tempat itu ditujukan khusus bagi keluarga kerajaan.
Nampak beberapa petinggi keraton Palembang mendampingi Ki Gede Ing Suro. Yang menarik perhatian adalah kehadiran seorang anak kecil yang duduk di samping raja. Anak itu adalah kerabat raja yang baru tiba dari Ampel Delta. Pandangan menyelidik terlihat di raut wajah Kaula yang tak henti melayangkan pandangan ke arahnya. Mengingat Raja Palembang itu tidak memiliki anak, maka kehadiran seorang anak kecil di sebelahnya pastilah mendatangkan tanda tanya besar bagi rakyat Palembang. Suromudo, perhatikanlah baik-baik adu tanding ini. Engkau dapat memilih guru salah seorang dari mereka yang menurutmu memiliki kepandaian terbaik, bisik Ki Gede Ing Suro. Inji, Gusti, aku akan memilih sendiri siapa nantinya yang akan menjadi guruku, jawab anak yang dipanggil Suromudo itu. Ya, anak kecil itu memang dalam satu purnama terakhir telah terlihat di keraton Palembang. Ia datang dengan menumpang kapal dagang yang bertolak dari tempat asalnya. Kedatangan mereka langsung disambut oleh pasukan kirap keraton. Ki Gede Ing Suro sendiri yang melakukan penyambutan di keraton Kutogawang. Penyambutan yang mewah itulah yang hingga kini diberitakan baik dalam keadaan resmi hingga di warung-warung kopi Melayu yang menjamur di sekitar dermaga Sungai Musi. Mereka mendapat berita jika anak kecil yang diberi nama Suromudo itulah yang kelak kemudian hari akan menggantikan pamannya sebagai Raja Keraton Palembang. Di sebelah lokasi tempat duduk kerabat kerajaan terlihat orang-orang berpakaian adat beragam. Mereka menggunakan pernak-pernik pakaian kebesaran adat mereka sehingga rombongan tamu kerabat kerajaan di Semenanjung Malaka itu menyilaukan mata. Mereka umumnya menggunakan aksesoris dari emas yang berwarna kuning menyilaukan. Suasana riuh rendah tiba-tiba terhenti dengan naiknya seorang pembawa acara. Adu tanding ini akan berjalan sesuai dengan undian. Kami telah menyiapkan nama-nama peserta yang akan mewakili kerajaannya masing-masing. Para peserta yang tergabung dalam satu grup akan saling mengalahkan. Para pemenang dari setiap grup akan diadu dengan pemenang lainnya hingga nantinya hanya tersisa 2 orang yang akan berlaga memperebutkan predikat siapa yang terbaik. Kami akan minta kepada penasehat Keraton Palembang yang mulia Tuanku Sumabanding untuk naik ke atas panggung guna memilih nama-nama peserta yang akan lebih dahulu berlaga. Penasehat Kerajaan Sumabanding hari itu menggunakan tanjak dan kain rumpak. Ia segera melompat naik ke atas panggung dengan ringannya. Selanjutnya ia memilah dan memilih nama-nama peserta yang akan lebih dulu mentas dan menyerahkannya kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Yang pertama akan tampil adalah Depati Rengkaling yang mewakili Palembang melawan Kerajaan Sungai Pagu. Suara pembaca acara kembali membahana diiringi tepukan tangan. Paling meriah oleh para penonton. Antusiasme penonton yang sejak pagi hari memenuhi arena adu tanding menambah semarak ajang adu tanding yang diselenggarakan Keraton Palembang. Saksikanlah pertandingan mereka, semoga melalui adu tanding ini persahabatan antara kedua kerajaan semakin erat tercipta di masa mendatang, ujarnya. Jagoan dari Sungai Pagu itu berpakaian kurung dan berselempang sarung. Sepintas jika melihat perawakannya, tak pantas rasanya jika pemuda berpakaian seperti itu memiliki kepandaian bela diri. Ia lebih cocok sebagai pemuda pesolek. Tetapi kehadirannya dalam adu tanding di Palembang itu tentu saja telah melalui seleksi yang ketat. Tak mungkin negaranya mengirim pesolek dalam adu tanding. Depati Rengkaling tak mau memandang remeh lawannya. Ia segera menyiapkan kuda-kuda jurus pencak nitis jurai kebalian. Kakinya menjejak bumi dengan mantap. Arena adu menyerupa tanah tinggi yang mirip panggung. Prajurit keraton mengerahkan 100 orang pekerja untuk mempersiapkan arena itu. Majulah engkau pemuda pesolek, tak akan kubiarkan gayamu yang petantang petenteng itu berlaga di arena ini, ujar Rengkaling mengejek. Sret, wush, pemuda pesolek itu mengeluarkan kipas dan langsung menyerang Depati Rengkaling. Jurus-jurus yang dimainkannya cepat dan ganas. Ternyata di balik dandanannya yang perlente, ia ternyata menyimpan kemampuan berkelahi yang mumpuni. Kedua orang yang bertanding di arena itu saling serang dengan ganas. Setelah puluhan jurus berlalu terlihat jika Depati Rengkaling lebih unggul dari lawannya. Melihat lawannya mulai kewalahan, Depati Rengkaling mempercepat gerakannya. Hingga akhir kesempatan untuk melumpuhkan lawannya tiba. Rasakan tendangan ini, Buk. Tendangan keras dari Depati Rengkaling mampir di perut lawan. Pemuda pesolek itu langsung terpental keluar dari arena. Ya, tuan rumah yang keluar sebagai pemenang. Suara pembawa acara kembali terdengar. Kemenangan Depati Rengkaling itu disambut sorak-sorai penonton. Depati Rengkaling melambaikan tangannya menyambut sorakan pendukungnya. Tetapi ia merasakan keanehan di dadanya. Ia merasakan sesak yang sangat dan langkahnya terhuyung-huyung keluar arena. Aih, apa yang terjadi padaku?
Suaranya terdengar sayup tenggelam dalam histeria massa.